Saya akan ceritakan beberapa kisah tentang dunia peri yang memang dialami oleh rekan-rekan saya ya. Pada suatu hari saya berkunjung ke rumah teman saya di daerah Bogor ya, kota wisata Cibubur ya. Itu teman-teman akrab saya dan memang orangnya ganteng ya. Ketika saya ngobrol-ngobrol di depan rumah ya di beranda sambil ngopi, tiba-tiba datanglah mobil mewah. Lalu keluarlah seorang laki-laki yang setengah baya dengan senyuman yang yang megah. Dia masuk dan menyapa kita. Dia langsung masuk dalam rumah ya. Saya tanya ke teman saya, siapa itu? Teman saya bilang dia suaminya. Saya kaget, suaminya? Bukankah suaminya kamu? Iya, saya suaminya juga. Tapi yang asli itu dialah suaminya. Kenapa kamu nggak marah? Ya saya sih gimana? Saya awalnya kan seorang supir, karena keakraban saya dengan bos saya, akhirnya bos wanita saya suka sama saya karena sering berhubungan lama-lama ya saya diajak nikah siri ya. Terjadilah suami istri ya. Kalau sehari-hari ya bersama saya, tapi ada waktu-waktu tertentu dengan suaminya ya. Artinya suami asli dan suami bayangan ya gitu ya. Terus yang kedua, saya pernah duduk dengan teman ya, duduk-duduk sambil merokok. Tiba-tiba datang seorang laki-laki ya tua juga. Dia katakan pada teman saya, dia nanyain loh katanya, dia nangis terus, kasihan dong, datangin dia, dari tadi nunggu kamu. Nah, saya heran. Saya tanya teman saya, siapa dia? Saya bilang, bapaknya atau kakaknya? Dia suaminya. Loh, kok bisa suaminya nyuruh kamu untuk menemui istrinya gitu? Nah, disitulah peri ya. Peri itu dengan kekuatan energinya atau kekuatan pribadinya, dia mampu melumpuhkan suaminya ya. Bahkan suaminya disuruh memanggil selingkuhannya. Itu peri lah, itu peri ya. Bukannya itu suami takut istri atau bagaimana? Kalau suami takut istri, dia ada kalanya dia akan berani ya. Tetapi itu suami yang memang sudah dilumpuhkan ya, luar dalam ya, dalam artian dilumpuhkan mental dan fisiknya dilumpuhkan ya. Terus Ki, Jadi begini, intinya seorang peri itu adalah seorang sosok wanita yang mempunyai power ya, power kecantikan ya, power ekonomi, power usaha, sehingga dia merendahkan laki-laki ya. Jadi dia beranggapan bahwa laki-laki itu mudah dia taklukkan ya, laki-laki manapun dia akan taklukkan ya. Itu peri itu bisa melakukan pekerjaan laki-laki ya, dalam artian dia lebih hebat, lebih cerdas. contohnya? Contoh gini, kalau laki-laki ya bekerja, misalkan ya bekerja mungkin dia dapat penghasilan ya dalam 1 bulan itu 3 juta. Bahkan peri bisa melampaui batas batas penghasilan laki-laki. Maka dari itu dia akan lebih berkuasa ya, lebih akan merendahkan laki-laki ya. Nah, itulah peri ya. Bahkan peri itu tidak jarang dia akan mengajak triple ya, bersetubuh itu antara dia, suaminya maupun selingkuhannya sekaligus ya. Itu peri ya. Trisom berarti Trisom atau triple ya. Itu banyak sekali kejadian seperti itu ya. Tapi rata-rata terselubung ya, apalagi di dalam pedesaan ya, di dalam kultur pedesaan ya. Kalau di kota sih ya memang lebih terlihat ya, lebih purgar ya dunia peri ini ya. Contoh fisik orang yang wanita yang terkena peri itu
seperti apa? Fisiknya dia itu kadang-kadang ya kalau masalah bergaul, Jadi dari contoh fisik aja, fisiknya seperti tinggi badannya, berat badan atau postur tubuhnya itu seperti apa? variasi ya. Kalau peri itu tidak bisa tidak bisa. Jadi siapapun wanita bisa dihinggapi peri. Bisa. Jadi gini ya, peri ini justru kita juga sedang meneliti ya, apakah memang ada satu makhluk halus yang merasuk ke dalam tubuhnya, terus mempengaruhi badan wanita tersebut, ataukah memang dia menjadi peri akibat ya merasa berkuasa, merasa hebat, ataupun bisa jadi pria itu kekurangan ya dalam hal ekonomi ya, karena kekurangan dia mencari potong apa sih? Potong. Apakah eh, bisa dihilangkan peri itu di dalam wanita tersebut? Dalam hal ini ada dua kemungkinan ya. Kalau memang gen peri ya, ada garis keturunannya, itu sulit untuk dihilangkan. Tetapi kalau peri tersebut terjadi akibat trauma atau ketidakpuasan, itu mungkin bisa disembuhkan ya. Karena kalau keturunan itu dia bisa dikatakan kambuhan ya. Sadar tidak, tobat tidak gitu. Karena ada gen ya, gen itu aliran darah yang memang yang sangat kuat ya. Dari seorang ibu atau seorang ayah? Biasanya dari seorang ibu ya, karena pria itu kan wanita kebanyakan ya. Rokok dulu. Terus ciri fisik peri itu tidak dominan ya, dalam artian tidak bisa kita lihat bentuknya seperti apa atau gimana. Yang jelas peri itu rata-rata cantik ya, tidak ada yang jelek ya, rata-rata cantik ya. Terus Ki, begini, peri tersebut kalau untuk urusan kasih sayang, perhatian itu lebih ya daripada wanita biasa. Dia memperlakukan laki-laki itu di atas rata-rata ya. Dalam artian gini, dari mulai kesehatan, pakaian, terus seperti yang tadi dibahas sebelumnya. betul. Dan korban seorang peri atau budak seorang peri itu mesti ekstra sehat ya, ekstra kuat, karena peri ini mampu berhubungan intim itu berkali-kali ya. Sehari bisa berapa kali? Dia bisa mencapai 4-6 kali, bahkan lebih ya. Gitu. Karena kekuatan lain yang ada di tubuhnya itu, jadi mempengaruhi fisiknya gitu. Dan juga peri ini rata-rata pencemburu dan pendendam ya. Jika sasarannya itu tidak dia dapatkan, dia akan berusaha terus sampai dia dapatkan. Kalau sampai tidak didapatkan? Kalau sampai tidak didapatkan, ya mungkin dia mencari yang sama gitu, yang mirip-mirip dengan pria idamannya. Kriterianya gitu. Oh, baik. Ya udah, kita untuk urusan peri selesai sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi ke kisah nyata selanjutnya. Oke, siap.